Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel saya Yaki Ali Fikri dengan NIM 0058. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan SPSS untuk uji analisis non parametrik. Yang pertama ada uji beda, yaitu uji beda antar kelompok beranggotakan dua, dan uji T bebas atau independent sample t-test. Yang kedua ada korelasi, yaitu uji korelasi dan uji regresi. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yaitu uji beda. Di sini kita memerlukan beberapa data antara dua kelompok yang berbeda. Kita sudah menemukan ada dua kelompok. Nah, di dalam dua kelompok ini masing-masing ada nama kelompok. Yang pertama kelompok bugar dan kelompok yang tidak bugar, dan tipenya kita isi numerik semua. Kemudian di width kita isi 8, kemudian yang di kelompok kedua juga 8. Di desimal kita isi 0, kemudian di kelompok 2 juga 0. Kemudian di label kita isi yang pertama ada kelompok, yang kedua nilai kebugaran. Kemudian di value kita isi non, kemudian yang kedua kita isi non. Di missing juga yang pertama kita isi non, yang kedua kita isi non. Di bagian kolom kita pilih yang pertama kita isi 8, yang kedua juga 8. Bagian alik kita isi right, yang kedua juga kita isi right. Di bagian measure kita isi nominal, yang kedua kita isi scale. Kemudian di bagian roll sama-sama kita isi input. Oke, kita masuk ke dalam data. Nah, ini kita sudah memiliki dua jenis data yang berbeda. Maksudnya dua kelompok yang berbeda, kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu kita masuk ke bagian analis. Nah, di bagian analis ini kita akan cari bagian non parametric test. Kemudian kita masuk lagi di legasi dialog. Kemudian kita masuk lagi ke two independent sample. Setelah itu kita masukkan nih ada dua. Yang pertama kan ada kelompok, yang kedua ada nilai. Mohon maaf ya ada gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut dulu nih. Oke, bagian kelompok kita masukkan di bagian grouping variable. Kemudian di kebugaran kita masukkan nih di bagian test variable list. Nah, kemudian langkah selanjutnya di grouping variable kita tekan kelompok, kemudian muncul define group. Kita tekan lagi. Nah, di grup 1 kita isi 1, di grup 2 juga kita isi 2. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik di bagian main with new. Setelah semua ini diisi kita klik OK. Oke, setelah kita klik tadi akan muncul data seperti ini yang dapat kita simpulkan bahwa kita mendapatkan nilai sig 0,01, yang artinya nilai sig tidak lebih besar daripada 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa artinya orang yang memiliki kebugaran sampai di sini dapat kita simpulkan bahwasannya orang yang sering berolahraga dan tidak berolahraga memiliki perbedaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial ini. Dan akan kita lanjut dalam tutorial yang kedua. Oke, kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu uji korelasi. Untuk datanya kita masih sama dengan data yang pertama tadi. Oke, untuk langkah pertama kita klik analis, kemudian kita cari bagian correlate, kemudian kita klik bagian bivariate, yaitu yang paling atas. Nah, kemudian sudah ada kelompok dan nilai kebugaran, kita geser semua ke kanan ke variable. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik bagian Spearman. Yes, kemudian kita klik OK. Oke, di sini datanya sudah muncul dan bisa kita lihat bahwa
Hasil korelasi yaitu 0,001 tidak lebih besar daripada 0,05 yang artinya memiliki keterkaitan data, yaitu hasil regresi 0,01 memiliki keterkaitan data dengan hasil Oke, itu tadi hasil korelasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek bagian hasil regresi, kita klik analis lagi. Kemudian kita masuk ke bagian regression. Kemudian kita cari yang bagian linear, kita klik. Nah, ini ada satu muncul data yaitu kelompok. Kemudian kita masuk ke bagian nilai kebugaran yaitu di bagian dependent. Kemudian untuk bagian kelompok kita masukkan ke blok 1. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini teman-teman. Nah, ini dapat kita artikan bahwasannya hasil regresi 0,001 itu tidak lebih besar daripada 0,05 yang berarti memiliki pengaruh antar data. Jadi itu teman-teman beberapa tutorial menggunakan SPSS. Mungkin itu saja teman-teman ilmu yang dapat saya bagikan. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.